Sering dikucilkan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terkaya di dunia dengan pemimpin yang sangat sederhana. Jika ada lembaga yang meriset organisasi Islam terkaya di dunia, sudah tentu Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor teratas. Kekayaan fantastis Muhammadiyah berasal dari uang pangkal, hasil hak milik, zakat sedekah, usaha-usaha perekonomian, dan masih banyak sumber lainnya. Namun kesemuanya itu tak dimiliki pribadi, melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat umat. Diketahui setidaknya aset tanah yang dimiliki Muhammadiyah sekitar 21 juta meter persegi atau setara 30 kali lebih besar dari negara Singapura. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Bayangkan saja, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat. Semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu. Bahkan lebih luas lagi, persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan, dengan visi yang progresif, berkemajuan. Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka dunia. Mentalitas kaya. Kekayaan Muhammadiyah tak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 108 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental agni yang orang kaya, mental memberi, spirit al-maun yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Diperkuat oleh doktrin Kiai Ahmad Dahlan yang mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah, apalagi masyarakat Indonesia. Saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya. Saat pandemi melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien corona, rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Belum lagi Lasismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah. Jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam satu abad lebih kiprahnya, dengan mentalitas kaya ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur, panggung eksistensi. Berangkat dari data dan fakta itu, jelas Muhammadiyah tak kekurangan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Jauh di belakang hari Muhammadiyah sudah selesai pada soal besar-besaran jumlah pengikut. Adu kuat dan adu keras dalam berteriak. Apalagi turun ke jalan-jalan untuk mencari panggung eksistensi. Muhammadiyah tidak membutuhkan jalanan sebagai panggung untuk menunjukkan diri. Panggung Muhammadiyah adalah puluhan ribu sekolah, di sana anak-anak bangsa dicerdaskan dan dicerahkan. Ratusan perguruan tinggi, di sana para akademisi dan intelektual Muhammadiyah merancang peradaban. Lalu di ribuan masjid, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya, kader-kader Muhammadiyah berkiprah memberi bakti yang terbaik untuk negeri. Itulah cara Muhammadiyah mencintai Indonesia, mencerahkan dunia. Dengan tidak terjun langsung ke dalam politik, apakah artinya kiprah Muhammadiyah menjadi less political? Tentu tidak. Muhammadiyah memang tidak mengerjakan politik yang bersifat permukaan. Muhammadiyah melakukan kerja politik peradaban. Muhammadiyah tidak menerapkan politik gincu, tetapi mengoperasikan politik garam. Sejak berdirinya republik ini, Muhammadiyah ikut menentukan bulat dan lonjong negeri ini. Dengan spirit Islam berkemajuan sebagai pijakannya Islam yang memberi dampak nyata bagi umat, bangsa, bahkan dunia.
Itulah panggung eksistensi Muhammadiyah selama ini. 18 November 1912, Ahmad Dahlan. Muda mungkin belum tahu bahwa Muhammadiyah yang didirikannya akan sebesar seperti hari ini. Namun, karena visi besar yang diturunkannya menjadi kerja-kerja kecil yang nyata. Kadena doktrin hidup-hidupilah Muhammadiyah bukan hanya kata-kata belaka. 111 tahun kemudian kini Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi Islam terkaya di dunia.